antara suku Jawa dan Sunda. Siapa yang lebih tua, dan siapa yang lebih dulu mendiami Pulau Jawa? Pertanyaan ini mungkin sederhana, namun jawabannya bisa membuka sejarah ribuan tahun peradaban di tanah Nusantara. Dua suku ini hidup di pulau yang sama, berbagi ruang yang sempit namun kaya. Tapi, tahukah kamu bahwa hubungan mereka ibarat bara dalam sekam? Hangat, kadang dingin, dan di waktu tertentu bisa membara. Lalu siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih dahulu? Simak kisah lengkapnya dalam narasi ini. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe dan like, karena kamu akan diajak menjelajahi sejarah, budaya, dan misteri yang tak semua orang tahu. Jangan lupa dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan narasi sejarah yang menggugah dan mendalam. Aktifkan loncengnya, dan mari kita mulai perjalanan ini. Pulau Jawa adalah rumah bagi dua suku terbesar di Indonesia, Jawa dan Sunda. Namun siapa yang lebih dahulu mendiami pulau ini? Berdasarkan sejarah geologi, Pulau Jawa terbentuk dari dua lempeng berbeda yang kemudian menyatu sekitar 60 juta tahun lalu. Bagian barat, tempat orang Sunda kini bermukim, terbentuk lebih dulu dibanding bagian timur. Ini didukung oleh temuan arkeologis dan teori dataran Sunda, yang mengindikasikan bahwa kelompok manusia pertama menetap di bagian barat Pulau Jawa. Artinya, secara geografis dan historis, wilayah Sunda lebih dulu terbentuk dan dihuni. Namun, orang Jawa dengan peradaban yang berkembang pesat, kemudian menjadi penguasa utama Pulau Jawa bagian tengah dan timur. Sunda diwakili oleh Kerajaan Pajajaran, berpusat di Pakuan, kini Bogor. Sementara Jawa mewakili Kerajaan Majapahit, yang menguasai hampir seluruh Nusantara. Pajajaran dikenal dengan nilai spiritual dan keterikatan pada alam. Majapahit dikenal dengan kekuasaan politik, strategi militer, dan perluasan wilayah. Jadi siapa yang lebih besar? Pajajaran lebih religius dan menjaga harmoni. Majapahit lebih ambisius dan ekspansif. Keduanya mencerminkan dua wajah Nusantara, satu merenung, Wividsit. Dalam bahasa, perbedaan mencolok sering membuat kita salah paham. Orang Sunda menyebut gedang untuk pepaya, tapi orang Jawa menyebut gedang itu pisang. Namun banyak kata serupa yang memperlihatkan asal-muasal yang sama, seperti hurip atau hurip, gede atau ageng, dan gaduh atau gadah. Kedua bahasa ini menunjukkan bahwa Jawa dan Sunda berasal dari akar kebudayaan Austronesia yang sama. Dalam stereotip masyarakat, orang Sunda dikenal ramah, lembut, dan sopan, bahkan dalam logat bicaranya. Sementara orang Jawa dikenal kalem, tenang, dan diplomatis. Lalu soal penampilan, Sunda sering digambarkan memiliki wanita yang cantik, dengan kulit bersih dan postur yang mungil. Sedangkan wanita Jawa juga tak kalah, namun seringkali dianggap lebih sederhana dan bersahaja. Namun ini tentu subjektif, tergantung sudut pandang dan latar budaya masing-masing. Secara ekonomi, daerah Jawa Tengah dan Timur, yang mayoritas dihuni orang Jawa, kini berkembang pesat dengan sektor industri dan pertanian. Sedangkan wilayah Sunda seperti Bandung dan sekitarnya, lebih terkenal dengan industri kreatif, pariwisata dan pendidikan. Jawa lebih luas, lebih banyak penduduk, dan pengaruh politiknya lebih dominan. Sunda lebih kecil, namun lebih terfokus pada kualitas kota dan lingkungan. Jawa dan Sunda ibarat saudara kandung. Dekat tapi sering bersaing. Dulu sempat terjadi ketegangan antara budaya Majapahit dan Pajajaran. Namun kini, Jawa dan Sunda telah melebur dalam satu nama Indonesia, saling mengisi, saling memperkaya budaya. Namun, gesekan tetap ada, terutama dalam hal stereotip. Kadang satu merasa lebih unggul, kadang yang lain merasa lebih murni. Inilah yang membuat hubungan mereka selalu menarik, kompleks, dan tak pernah selesai dibahas. Jadi, siapa yang lebih tua? Secara geologis dan sejarah pemukiman, wilayah Sunda kemungkinan lebih dahulu dihuni. Namun secara peradaban besar dan pengaruh Nusantara, Jawa mengambil peran utama. Siapa yang lebih baik? Itu tergantung sudut pandang. Orang Sunda membawa keindahan, kesopanan, dan kreativitas. Orang Jawa membawa kebijaksanaan, ketenangan, dan kekuatan organisasi. Keduanya tidak bisa dibandingkan seperti kompetisi, karena mereka adalah dua sayap dari burung yang sama, Indonesia. Dan tanpa salah satunya, kita takkan bisa terbang tinggi. Jika kamu suka dengan narasi seperti ini, jangan lupa klik like dan share ke temanmu. Tulis di komentar kamu tim Jawa atau tim Sunda. Dan tunggu narasi sejarah budaya lainnya, hanya di channel ini.